Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang menceritakan kisah mimpinya kepada saya via inbox di TikTok. Beliau menceritakan bahwa beliau itu semalam itu bermimpi melihat bulan besar sekali dan sangat terang dekat dengan bumi. Kemudian di dalam mimpi itu beliau itu memanggil saudaranya untuk ikut melihat rembulan tersebut dengan berkata, sini lihat, bulannya besar banget sampai lubangnya pun kelihatan. Ketika saudaranya datang, bulannya malah menjauh. Kemudian saudara kita itu terbayang-bayang tentang garis-garis bulan yang katanya Nabi itu dulu pernah membelah bulan menjadi dua. Setelah itu saudara kita terbangun dan di saat itu azan subuh sudah berkumandang. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan ada rembulan yang besar sekali dan sangat terang, itu memiliki makna tersirat tentang petunjuk. Petunjuk yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan saudara kita yang bermimpi melihat dengan jelas rembulan yang besar sekali itu, bahkan sampai lubang-lubang dari rembulan itu pun kelihatan. Itu memiliki makna tersirat bahwa saudara kita yang bermimpi diberi kemudahan oleh Allah memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi saudaranya beliau yang beliau panggil, tapi kemudian rembulannya itu menjauh, itu memiliki makna tersirat bahwa saudaranya beliau yang bermimpi itu bukan termasuk orang yang mudah paham mengenai Al-Quran dan hadis. Karena rembulan itu menjauh. Sedangkan ketika di dalam mimpi itu divisualkan saudari kita yang bermimpi itu terbayang-bayang mengenai garis-garis dari rembulan. Dan beliau teringat kepada kejadian rembulan itu dibelah menjadi dua oleh Nabi Muhammad SAW. Itu memiliki makna tersirat bahwa saudara kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bertafakur atau merenungkan tentang suatu hal. Jika seseorang itu diberi kemampuan untuk merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, maka otomatis itu berarti beliau nantinya akan mendapatkan hikmah yang dengan hikmah tersebut akhirnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 191. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itulah
salah satu contoh tentang orang yang ketika berdiri, duduk maupun berbaring memikirkan, mentafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga setelah mereka itu merenungkan, memikirkan, atau mentafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah itu, akhirnya mereka itu mendapatkan hikmah dan kemudian berujung kepada zikrullah atau mengingat Allah. Akhirnya lisan mereka memuji atas kebesaran Allah. Nah, itu yang insya Allah akan terjadi kepada saudara kita yang bermimpi. Sedangkan keadaan saudaranya beliau yang ketika divisualkan rembulan itu menjauh, itu mengenai keadaan orang yang buta mata hati. Buta mata hati itu adalah keadaan orang yang hatinya tertutup noda hitam karena sering bermaksiat, tapi tidak segera diimbangi dengan beramal soleh. Padahal amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa sehingga bisa membersihkan hatinya dari noda hitam tersebut. Tetapi ahli maksiat yang buta hati itu tenggelam kepada kemaksiatan yang sering dilakukannya. Akhirnya dia itu tidak bisa mengambil hikmah atas apa yang dilihatnya. Tidak bisa memikirkan, tidak bisa mentafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah sehingga sulit memahami hikmah dan sulit zikrullah, sulit mengingat Allah. Seringkali lalai di dalam menjalani kehidupannya. Dan keadaan orang yang buta hati itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi, orang yang buta mata hati ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah, baik itu yang ada di langit atau di bumi, mereka melihat dengan mata lahiriahnya, tetapi karena buta mata hatinya, mereka berpaling daripadanya, berpaling dari petunjuk, tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dilihat dengan mata lahiriahnya itu. Karena apa? Karena petunjuk yang hakiki hanya bisa dilihat dengan pandangan mata hati. Nah, saudaranya itu tidak mampu karena divisualkan rembulan menjauh. Petunjuk itu menjauh dari saudaranya yang bermimpi hal ini. Jadi saya ringkas mengenai makna mimpi yang dialami saudari kita, bahwa saudari kita itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa dirinya itu diberi pemahaman, diberi kemudahan dalam memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu mengenai Al-Quran, hadis Nabi, dan beliau itu diberi kemudahan untuk memikirkan atau merenungkan atau mentafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah, yang otomatis beliau itu dimudahkan juga bisa memahami hikmah, bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, yang dengan itu akhirnya berujung kepada zikrullah, berujung kepada mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saudaranya beliau yang divisualkan rembulan menjauh, itu kebalikannya dari keadaan saudara kita yang bermimpi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bagi anda-anda yang berumat Islam, belum beriman, belum percaya kepada petunjuk mimpi, maka perlu sekali untuk membaca dalil-dalil mengenai mimpi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.